Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nashwa Hafidz dari kelas MPI 6C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model-model pertemuan briefing, brainstorming, seminar, dan lokakarya, yaitu untuk merancang dan mengelola acara agar lebih sukses lagi. Oke, langsung aja mengenai briefing. Dalam penjelasan tentang briefing, yaitu pertemuan koordinasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, instruksi, atau arahan spesifik dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu 5-15 menit sebelum sebuah kegiatan dimulai. Briefing ini karakteristiknya yang pertama untuk waktunya terbatas. Dengan waktu terbatas, langsung menyegerakan lebih cepat agar acara langsung lebih tepat. Yang kedua yaitu komunikasi top and down. Yang ketiga lebih spesifik dan tujuannya ada ketiga yaitu penyamaan persepsi dari banyak ide yang dikumpulkan dari seluruh tim, yaitu kita menyamakan persepsi yang menurut kita untuk memberikan solusi yang tepat untuk acara yang akan diberlangsungkan. Yang kedua yaitu update informasi, yaitu selalu mengikuti informasi yang terjadi baru saja gitu, kejadian yang baru saja. Yang ketiga motivasi, yaitu memberikan dorongan kepada seluruh tim agar kegiatan dan tujuannya berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai brainstorming. Brainstorming atau curah pendapat adalah model pertemuan yang bertujuan untuk menghasilkan ide yang kreatif sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat untuk memecahkan suatu masalah atau mencari inovasi yang baru. Nah, karakteristik utama dari brainstorming ini ada 3, yaitu no criticism atau tanpa kritik. Nah, pada tahap ini tidak boleh ada yang menyalahkan atau mengkritik ide orang lain. Semua ide harus diterima, seaneh apapun itu, karena kemungkinan dengan ide yang disalurkan oleh para tim bisa menjadi solusi yang terbaik ke depannya. Selanjutnya, quantity over quality, yaitu fokus pada jumlah ide. Semakin banyak ide yang terkumpul, semakin besar juga peluang menemukan solusi yang terbaik. Yang ketiga yaitu ide berantai, yaitu peserta boleh membangun atau memodifikasi ide yang sudah disampaikan rekan sebelumnya. Nah, tujuannya ada 3, yaitu mendorong kreativitas tim tanpa rasa takut bersalah. Yang kedua, menemukan solusi alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu membangun rasa milikan tim terhadap sebuah proyek. Nah, selanjutnya yaitu mengenai seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan ilmiah yang dilakukan untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam di bawah bimbingan seorang ahli atau pakar. Jadi mendatangkan seorang yang berpengetahuan luas atau mengenai topik tertentu untuk dipahami para audiens. Nah, karakteristiknya yaitu fokus pada materi, ada penyampaian materi secara struktur dari pembicara kepada audiens tersebut, yaitu seorang ahli yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu interaktif, tanya jawab atau diskusi, yaitu sifat edukasi. Acara seminar tersebut itu bisa menjadikan wawasan baru untuk para audiens. Nah, dengan tanya jawab, audiens lebih mendalami materi yang dibicarakan oleh ahli tersebut. Nah, seminar itu selalu menyediakan sesi diskusi, tanya jawab agar audiens bisa mendalami topik. Yang ketiga yaitu akademis atau informatif, biasanya bertujuan untuk menambah wawasan atau mensosialisasikan penemuan atau kebijakan baru. Nah, peran dari pemimpin PIC dalam seminar yaitu menyelenggarakan seminar ini, tugas utamanya adalah memastikan alur acara rundown berjalan tepat waktu dan diskusi tetap fokus pada topik yang dibahas agar audiens mendapatkan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu lokakarya. Lokakarya adalah penemuan di mana sekelompok orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu atau mempelajari keterampilan teknis secara intensif. Fokus utamanya adalah learning by doing, yaitu melakukan sambil belajar. Nah, karakteristik dari lokakarya ini yang pertama adalah hasil nyata atau output yang telah dilakukan, yang dihasilkan oleh para tim atau peserta agar menjadi produk dan draft yang terencana dan menjadi suatu kreativitas atau keterampilan baru. Dan yang kedua yaitu interaksi yang tinggi, yaitu peserta terlibat aktif dalam praktik, simulasi, dan diskusi kelompok kecil. Yang terakhir yaitu durasi lebih lama, biasanya memakan waktu satu hari penuh atau bahkan hari ketika ada sesi praktik. Intinya, seorang pemimpin yang efektif atau PIC harus tahu kapan harus berbicara untuk memberi instruksi briefing dan kapan harus diam untuk mendengarkan ide timnya atau brainstorming agar ide-ide tersebut terkumpul, dan kapan harus diam untuk mendengarkan. Dengan memiliki model pertemuan yang tepat, kita memastikan waktu tim tidak terbuang sia-sia dan tujuan organisasi tercapai dengan secara efektif. Mungkin segini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.